Di sini saya Uswatun Mistina, NIM 191034999. Saya akan menjelaskan tentang 4 materi, yaitu asuransi, anjak piutang, modal venture, dan dana pensiun. Yang pertama, asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan. Keuntungan yang diharapkan adalah tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal ataupun hidup seseorang yang dipertanggungkan. Maksudnya adalah misalnya seseorang mengasuransikan dirinya atau perusahaannya ataupun benda-benda seperti ataupun rumah, mobil kepada asuransi, pada perusahaan asuransi apabila terjadi suatu misalnya peristiwa yang tidak diketahui terjadi, misalnya kehilangan, kerusakan, atau misalnya kebakaran rumah yang mengakibatkan korban jiwa, yang mengasuransikan dirinya itu akan menerima sejumlah dana yang akan diberikan oleh pihak perusahaan asuransi, karena mungkin dalam suatu peristiwa tersebut ada korban jiwa, misalnya pembantunya. Nah, itu akan menjadi tanggungan dari pihak tertanggung, yang mana akan pihak asuransi akan memberikan sejumlah dana apabila dia meninggal ataupun masuk rumah sakit akan dibiayai oleh perusahaan asuransi. Adapun di sini jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia yaitu adalah dilihat dari segi fungsinya. Yang pertama yaitu asuransi kerugian atau non-life insurance. Yang kedua asuransi jiwa, life insurance. Yang ketiga resuransi atau resurance. Asuransi kerugian misalnya asuransi perusahaan kerugian apabila terjadi kebakaran, maka akan misalnya sudah mengasuransikan perusahaannya tersebut terus terjadi kebakaran, maka akan diberikan sejumlah dana untuk melakukan perbaikan dalam perusahaan tersebut, misalnya pabrik gitu. Asuransi jiwa yaitu apabila kita mengasuransikan diri kita apabila di sini ada juga asuransi jiwa kredit misalnya. Nah, asuransi jiwa kredit ini maksudnya tuh yang kreditur ini mengasuransikan dirinya kepada pihak bank. Nah, apabila kreditur ini meninggal dan hutangnya di bank itu masih, maka hutang tersebut akan dianggap lunas karena sudah mengasuransikan dirinya kepada pihak bank. Nah, kalau tidak mengasuransikan dirinya, maka hutangnya itu masih dan akan ditanggung oleh mungkin ahli warisnya gitu. Itu. Yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya. Asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, asuransi milik campuran. Selanjutnya keuntungan asuransi. Keuntungan dari usaha asuransi masing-masing pihak adalah bagi perusahaan asuransi. Keuntungannya itu yang pertama keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. Yang kedua keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain.
Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini diberi mungkin diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan lainnya, dan pihak perusahaan asuransi akan mendapatkan imbalannya gitu. Bagi nasabahnya memberikan rasa nyaman, karena rasa nyaman apabila terjadi peristiwa yang di luar kendali atau yang peristiwa yang tidak pasti, maka pihak asuransi akan bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah dana karena telah mengasuransikan dirinya. Yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Misalnya asuransi jiwa per tahunnya itu 3 juta rupiah selama 5 tahun. Maka apabila sudah jatuh tempo 5 tahun, itu bisa ditarik kembali jika mau, ataupun mungkin dibiarkan dulu, maka itu mungkin akan bertambah ya. Kan 5 tahun dikali 3 juta per tahun, berarti 15 juta. Nah, 15 juta itu bisa diambil kembali apabila sudah habis 5 tahun untuk pembayaran asuransinya. Dan apabila tidak diambil, bisa diambil kapanpun yang pihak yang mengasuransikan dirinya ini mau. Terhindar dari resiko kerugian dan kehilangan. Terhindar dari resiko kerugian dan kehilangan seperti apabila mengasuransikan mobilnya, maka akan diganti dengan mobil seperti yang hilang gitu. Kerugian misalnya pabrik kebakaran, maka akan mendapatkan sejumlah dana untuk perbaikan gitu. Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Yang kedua yaitu materi tentang anjak piutang. Pengertian dari anjak piutang. Perusahaan anjak piutang yang lebih dikenal dengan nama factoring adalah perusahaan yang kegiatan melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilan alih atau pengelolaan hutang suatu perusahaan dengan imbalan pembayaran tertentu milik perusahaan. Anjak piutang ini menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK-013/1998 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta. Misalkan perusahaan anjak piutang ini maksudnya yaitu perusahaan yang melakukan pembelian piutang usaha milik suatu perusahaan, yang dimana piutang perusahaan tersebut akan diteruskan oleh perusahaan anjak piutang, dan perusahaan anjak piutang ini akan memberikan sejumlah dana kepada perusahaan tersebut untuk sebagai modal. Misalnya dia akan akan memberikan pinjaman modal, dan perusahaan anjak piutang ini yang akan meneruskan piutang usaha yang diberikan oleh yang akan meneruskan penagihan piutang usaha kepada pihak krediturnya. Kegiatan anjak piutang. Kegiatan perusahaan anjak piutang ini di Indonesia diatur berdasarkan Surat Kementerian Keuangan nomor 1251 garing KMK-013 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi kegiatan sebagai berikut. Pertama yaitu pengambilan alih kegiatan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu, atau yang kedua yaitu pembelian piutang perusahaan dalam suatu
transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang 3, pengelolaan usaha penjualan kredit sesuai perusahaan. Artinya, perusahaan anjak piutang ini dapat mengelola kegiatan administrasi kredit sesuai dengan kesepakatan perusahaan. Pihak yang terlibat, yang pertama yaitu kreditur atau klien yang menyertakan tagihannya kepada pihak anjak piutang atau yang ditagih. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang mengambil alih atau yang akan memberikan pinjaman dana kepada perusahaan yang dihutang. Yang ketiga yaitu materi tentang modal venture. Modal venture adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau invest company untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktunya itu minimal sih 3 tahun. Ciri-ciri atau karakteristik dari modal venture, yang pertama, kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan, penyertaan modal kepada suatu perusahaan gitu. Yang kedua, penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang yang biasanya di atas 3 tahun. Bisnis yang dimasuki berupa bisnis yang memiliki risiko tinggi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain atau dividen atau bagian hasil tergantung dari penyertaan modal yang dihidangkan jenisnya yang diinginkan. Kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu perusahaan. Pengaturan kegiatan modal venture ini lebih diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469 garing KMK-17 garing 1995 tanggal 3 Oktober 1995. Kegiatan modal venture di Indonesia dipelopori oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI sejak tahun 1973. PT BPUI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk mendirikan perusahaan perseorangan terbatas yang usahanya bergerak dalam bidang penyertaan modal. Pengaturan modal venture selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490 garing KMK-17 garing 1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pemberian modal venture. Keuntungan yang diperoleh yaitu pertama, bagi perusahaan modal venture memperoleh keuntungan berupa dividen yang disertai modal dalam bentuk saham. Yang kedua, memperoleh keuntungan bagi capital gain dari hasil selisih dan transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau saham. Memperoleh keuntungan bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Yang kedua, bagi perusahaan pasangan usaha atau invest company, memberikan penambahan modal usaha sebagian hasil dengan mengalami kekurangan modal, memberikan suntikan modal gitu. Memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama dengan teknologi baru. Yang ketiga, membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar. Yang terakhir yaitu dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berarti pengelolaan dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa setelah bekerja sekian tahun, maka pegawai tersebut misalnya mengasuransikan menyelesaikan sebagai dana pensiun, maka
pensiunan itu akan mendapatkan gaji pensiun di masa pensiunnya. Tujuan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan dan penerimaan pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak berarti ada pemberian kerja dan karyawannya sendiri, sedangkan jika 3 pihak yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengolahan dana pensiun tersebut. Bagi pemberi kerja, tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan sebagai berikut. Dana pensiun itu ada berbagai jenis ya. Ada yang misalnya di pensiunnya itu akan diberi kerja atau akan jadi karyawannya lagi, ataupun tidak sama sekali karena sudah rentan usia. Adapun ada contohnya pensiun cacat atau memberikan dan pensiun lansia. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.